Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat tahun baru 2025. Dan tentunya pemirsa, selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya Deswita Biunda, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Dua kelompok remaja tawuran di Jalan Profesor Muhammad Yamin, tepatnya di depan Rumah Sakit Bella, Bekasi Timur. Dua kelompok saling serang dengan berbagai senjata tajam dan petasan untuk menakuti dan melukai lawannya. Melihat tawuran pecah, warga dan keluarga pasien rumah sakit pun ketakutan. Mereka khawatir menjadi korban salah sasaran dan berharap polisi bisa bertindak tegas. Mereka udah pasti pada janjian, rata-rata pada bawa sajam. Itu ya berupa celurit, terus juga bahasanya kelewang gitu-gitu. Aksi tawuran yang kerap terjadi ini sangat meresahkan warga, bahkan tak jarang hingga menyebabkan korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terpergok mencuri ponsel seorang pria malah ikut teriak maling guna menghindari amuk warga di Depok, Jawa Barat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, pelaku curanmor ditangkap saat beraksi di sebuah musola. Warga meringkus seorang pria yang kedapatan mencuri ponsel di sebuah warung kopi Jalan Mandor Tajir, Bojongsari, Depok. Aksi pencurian gagal setelah seorang warga curiga dengan gerak-gerik pelaku. Saat pelaku beraksi, warga berteriak hingga mengundang perhatian warga yang langsung berdatangan dan mengamankan pelaku. Pelaku pun terjatuh saat berusaha kabur dengan kendaraannya. Beruntung polisi ke lokasi kejadian dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Nah, pas dia aksi, baru tuh dikejar sama tukang ayam. Ketangkep lah di situ tuh jatuh motornya, digebugin tuh sama tukang ayam. Nah, terusnya jadinya si malingnya teriak maling, tukang ayamnya jadi ngikut digebugin, Bang. Oh gitu. Iya. Tukang ayam yang mergokin dia ya? Nah, padahal tukang ayam mergokin, cuman... Kejadian ini menjadi pelajaran agar warga selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Warga mengamankan Ade dan nyaris jadi sasaran amuk massa usai tertangkap tangan mencuri motor jemaah musola di Desa Galis, Bangkalan. Beruntung, aksi amuk warga bisa diredam tokoh masyarakat. Pelaku sempat disidang adat warga dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Galis. Pelaku mengaku hasil penjualan motor curian akan dipergunakan untuk foya-foya saat malam pergantian tahun. Keterangan tersangka, kendaraan ini akan dijual 5 juta dan baru. Untuk yang menerima untuk barang ini sudah ada sebenarnya, mau dijual di tahun dan mau digunakan pada malam tahun baru nanti. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sekelompok remaja buat onar sambil mabuk-mabukan saat malam pergantian tahun baru 2025 di Pangandaran, Jawa Barat. Sementara di Malang, Jawa Timur, seorang pria merusak 3 tulisan lampu tahun baru di taman kota. Sambil mabuk-mabukan, sejumlah remaja menggeber-geberkan knalpot motor hingga mengganggu ketertiban di kawasan objek wisata pantai Pangandaran. Petugas yang mendapat laporan mengejar para remaja hingga kocar-kacir. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan beberapa botol miras jenis ciu dari tas para pelaku. Sejumlah remaja yang kedapatan mabuk dan mengganggu ketertiban segera diproses sesuai aturan yang berlaku. Ada oknum yang memanfaatkan perayaan tahun baru ini dengan meminum minuman keras, sehingga anggota kami lakukan pengamanan dan kemudian proses dengan aturan yang berlaku. Petugas mengimbau masyarakat yang usai merayakan pergantian tahun segera kembali ke rumah masing-masing dan beristirahat. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.
mengendarai sepeda motor, pria ini tiba-tiba merusak lampu tulisan taman yang ada di kawasan Malang. Tak hanya satu lokasi, pelaku melancarkan aksinya hingga di 3 titik taman, yaitu Taman Gaunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Laksep. Tak butuh waktu lama, polisi segera meringkus DPS 40 tahun di sekitar Jalan Wilis. Namun saat penangkapan, pelaku sempat melawan dan mengakibatkan seorang polwan terluka. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku frustasi tak kunjung mendapat pekerjaan dan sudah 3 hari mencari istrinya yang pergi dari rumah. Modus operandi yaitu melakukan pengerusakan objek dengan cara menendang menggunakan kaki. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan. Akibat aksi perusakan ini, pihak DLH Kota Malang mengalami kerugian 25 juta rupiah. Sementara pelaku dijerat hukuman penjara 2 tahun 8 bulan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Hanya karena salah paham, seorang siswa MTS dianiaya rekannya sendiri di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Bone, Sulawesi Selatan, seorang pengecara tewas ditembak pada malam pergantian tahun. Video amatir yang merekam aksi perundungan seorang siswa Madrasah Sanawiyah Fathul Ulum Grobogan viral. Korban dianiaya hingga jatuh tersungkur. Diduga perundungan ini dipicu salah paham antara korban dan pelaku. Peristiwa terjadi saat pelaksanaan kelas meeting di sekolah usai ujian. Sebelumnya pelaku dan korban sempat bermain bola bersama. Namun tiba-tiba terjadi salah paham hingga membuat pelaku naik pitam dan menganiaya korban. Korban yang tidak memberi perlawanan malah terus diserang pelaku. Jumlah saksi yang sekarang kita sudah lakukan pemeriksaan ada sekitar 5 orang, termasuk dari pihak korban dan yang diduga pelaku, termasuk orang tuanya. Termasuk juga orang yang memvideokan kejadian tersebut. Kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan di kantor polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Seorang pengacara, Rudi S. Gani, 48 tahun, tewas ditembak orang tak dikenal di rumahnya Desa Patupulimpo, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Korban ditembak saat sedang makan bersama keluarga. Peluru yang ditembakkan dari arah halaman rumah mengenai wajah dekat mata kanan yang menyebabkan korban jatuh tersungkur. Jenazah korban langsung dibawa ke ruang jenazah Bidokes Polda Sulsel. Menurut keluarga, sebelum insiden terjadi sempat terlihat kendaraan mencurigakan yang berhenti di halaman rumah korban. Berarti kita juga belum tahu ada apa itu. Belum tahu, tapi ada lubang. Ada lubang itu. Kita Kalau permasalahan nggak ada, nggak pernah ada musuh gitu Pak, sama adik. Cuma dia kan namanya pengacara, banyak kasus di tangannya Pak. Keluarga berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus penembakan ini dan segera menangkap pelaku. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 4 ruko di Jalan Panampuk, Makassar, Sulawesi Selatan saat malam perayaan pergantian tahun. Ratusan personil dan 30 unit armada yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman api sempat terkendala dan berlangsung selama 3 jam. Lantaran satu di antara ruko merupakan gudang kasur yang mudah terbakar. Menurut warga, sebelumnya pemuda sekitar terlibat perang petasan dan kembang api di sekitar lokasi kebakaran. Diduga percikan petasan mengenai salah satu ruko produksi kasur hingga kebakaran pun terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Sementara akibat kebakaran, permukiman sempat mengalami pemadaman listrik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, jambret tersungkur usai menghindari penyeberang jalan di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang menggunakan motor besar diserahkan warga ke polisi.
Dua pelaku jambret, Zainul Arifin dan Bazori, dijebloskan ke ruang tahanan Polsek Sukolilo, Surabaya usai dibekuk warga. Sebelumnya keduanya sempat menjamret tas IRT di kawasan Kelampis Jaya. Naas pelaku malah tersungkur saat menghindari penyeberang jalan yang tiba-tiba melintas di depannya. Warga yang emosi segera mengamankan kedua pelaku dan diserahkan ke polisi. Kepada polisi, keduanya mengaku menjamret karena butuh uang untuk membayar angsuran BPKB kendaraan. Kedua pelaku jambret diperiksa di Polsek Sukolilo dan bakal dijerat hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melapor. Dua pria pemabuk pelaku pemerasan ditangkap polisi di Pasar Baru Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Sementara di Purwakarta, dua pelaku penipuan upal modus penggandaan uang diringkus polisi. Viral aksi seorang pelaku membawa senjata tajam dan mengamuk di Pasar Baru Desa Majakerta. Tidak hanya pedagang, pembeli pun jadi sasaran pemerasan. Namun setelah itu pelaku pemerasan Maman Abdurrahman dan Agus Caca ditangkap dan direndam di kolam ikan. Hal ini dilakukan petugas untuk mengembalikan kesadaran mereka karena masih dalam pengaruh minuman keras. Keduanya mengaku sudah memeras 4 orang pedagang untuk membeli minuman keras. Kami mendapatkan telepon dan WA pengaduan dari seorang pedagang di Pasar Baru Majalaya melaporkan tentang adanya pemerasan dengan ancaman senjata tajam berupa golok. Pelaku telah ditahan dan diperiksa di Mapolsek Majalaya dan bakal dijerat pasal pemerasan dengan kekerasan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Dua pria berinisial R dan IH tak berkutik saat digiring petugas Satreskrim Polres Purwakarta. Keduanya dibekuk petugas di Jalan Veteran Purwakarta karena diduga melakukan penipuan uang palsu. Terungkapnya penipuan pelaku berawal dari laporan korban Maman yang diiming-imingi hasil penggandaan uang melalui media sosial. Setelah tergiur, pelaku meminta korban menemuinya dan menyerahkan uang 4 juta rupiah. Pelaku kemudian menyerahkan bungkusan plastik dan menyampaikan ke korban uangnya akan bertambah berkali lipat. Setelah pulang, korban membuka bungkusan tersebut yang ternyata berisi 980 lembar uang palsu pecahan 100.000. Korban yang merasa tertipu pun melaporkan pelaku ke polisi. Polisi kini mengembangkan kasus dengan menelusuri asal uang palsu yang diperoleh pelaku berinisial A yang kini buron. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, mesin pengisi BBM di SPBU ambruk akibat selang tertarik truk. Diduga kejadian itu karena kelalaian operator yang meninggalkan selang pengisi BBM masih menempel di tangki truk. Viral di media sosial, mesin pengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU ambruk akibat selang pengisi bahan bakar terseret truk. Video ini ramai dibagikan di media sosial dan menuai banyak komentar. Peristiwa ini terjadi di SPBU Padangkerta, Karangasem, Bali. Dari hasil penyelidikan, diketahui selesai pengisian BBM, operator tak meletakkan nosel selang di mesin, namun meletakkan di atas tangki truk dan meninggalkannya untuk menerima pembayaran di kasir. Tanpa menyadarinya, sopir truk langsung naik ke ruang kemudi dan maju mengemudikan kendaraannya sehingga selang tertarik. Faktor kelalaian, di mana salah satu mobil truk sedang mengisi solar, kemudian solar sudah penuh, dari karyawan SPBU kelupaan menarik mengembalikan ke tempat awal. Masalah ini telah diselesaikan pihak perusahaan secara internal karena kelalaian operator sendiri. Polisi juga mengimbau para pengendara untuk teliti saat melakukan pengisian BBM. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan.
Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda, undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.